Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Febrian Ristus Miguel. Saya dengan NPM 1215520124058. Di sini saya akan membahas materi tentang turunan fungsi dengan pokok pembahasan. Yang pertama, definisi turunan; yang kedua, aturan dasar turunan; yang ketiga, turunan fungsi konstan; yang keempat, turunan fungsi identitas; yang kelima, turunan fungsi pangkat; yang keenam, sifat-sifat turunan fungsi; yang ketujuh, aturan rantai. Yang pertama, saya akan membahas definisi turunan. Turunan merupakan cabang dari ilmu kalkulus. Turunan didefinisikan sebagai suatu perhitungan terhadap perubahan nilai fungsi karena perubahan pada variabelnya. Turunan disebut juga dengan diferensial. Proses dalam menentukan turunan suatu fungsi disebut sebagai diferensiasi. Yang berikut aturan dasar turunan dibagi menjadi dua. Yang pertama, turunan konstanta. Jika fx sama dengan c, maka f aksen x sama dengan 0, di mana c sebagai konstanta. Contoh, fx sama dengan 5, f aksen sama dengan 0. Yang kedua, turunan pangkat. Jika fx sama dengan x pangkat n, maka f aksen x sama dengan n kali x pangkat n kurang 1. Contoh, fx sama dengan x pangkat 3. F aksen sama dengan 3x pangkat 2. Yang berikut fungsi-fungsi turunan. Yang pertama, turunan fungsi konstanta. Jika fx sama dengan k konstanta untuk setiap x fungsi konstanta, maka f aksen x sama dengan 0. Yang berikut turunan fungsi identitas. Jika fx sama dengan x untuk setiap x f fungsi identitas, maka f aksen x sama dengan 1. Yang ketiga, turunan fungsi pangkat. Jika fx sama dengan x berpangkatkan n dengan n bilangan bulat positif untuk setiap x, maka f aksen sama dengan n x berpangkatkan n kurang 1. Yang berikut sifat-sifat turunan fungsi. Jika k suatu konstanta, f dan g fungsi-fungsi yang terdiferensiasi, u dan f fungsi-fungsi dalam x, sehingga u sama dengan fx dan f sama dengan gx, maka berlaku dalam berikut ini aturan rantai. Aturan rantai digunakan untuk menunjukkan fungsi yang terdiri dari fungsi-fungsi tersarang, yaitu fungsi di dalam fungsi, konsep chain rule, teorem aturan rantai, turunan berdasarkan aturan rantai. Contoh yang pertama, konsep chain rule. Konsep chain rule adalah salah satu aturan penting dalam kalkulus yang digunakan untuk menghitung turunan dan fungsi komposit. Contoh yang kedua, teorema aturan rantai. Misalkan x sama dengan x, t dan y sama dengan yt, terdiferensiasikan di t, dan misalkan z sama dengan f. xy terdiferensiasi di xt, yt dapat diferensiasikan di t. Contoh yang ketiga, turunan berdasarkan aturan rantai. Turunan berdasarkan aturan rantai adalah metode untuk menghitung turunan dari fungsi komposit. Fungsi komposit adalah fungsi yang terbentuk dari dua atau lebih fungsi, di mana keluaran satu fungsi menjadi masukan fungsi lainnya. Oke, berikut ini adalah bentuk-bentuk aturan rantai. Teman-teman bisa lihat sendiri di slide. Sekian pembahasan materi dari saya. Terima kasih.